Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya mazra'atal akhirah. Nahmadu subhanahu wa nashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tasliman katsira. Amma ba'd. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah kita bisa kembali menyaksikan sebuah channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang hakikat dunia ini dan pentingnya bagi kita untuk memahami posisi kita di dalam dunia ini. Dalam perjalanan hidup kita seringkali terjebak pada kesibukan dunia, mengejar harta, kedudukan, dan juga kenikmatan yang sebenarnya tidaklah abadi. Dunia ini sebagaimana yang dikatakan Imamul Ghazali fi surati imra'atin malihatun tastamilun nas bijamaliha. Dunia ini seperti seorang wanita cantik yang menarik perhatian orang-orang dengan kecantikan yang dimilikinya. Tetapi di balik keindahan itu terdapat banyak bahaya dan juga rahasia yang teramat buruk. Kita harus menyadari ayyuhal ikhwah bahwa keindahan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Kita mungkin terpesona oleh harta dan status sosial, tetapi semua itu akan pergi dan sirna. Sementara kehidupan akhirat adalah kekal dan abadi. Marilah kita renungkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Inilah adalah peringatan bahwa apa yang kita kejar di dalam dunia ini, apakah itu harta, popularitas, atau kesenangan, semuanya itu akan kita tinggalkan. Seiring dengan itu, Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan kita dengan petuah bijaknya. Ala inna dunya qad walat mudbiratan wal akhirah muqbilatan. Dunia ini telah pergi dan akhirat sedang mendekat. Kita hidup di dunia yang terus berubah, di mana waktu berlalu begitu cepat. Kita seringkali lupa bahwa setiap detik yang kita miliki di dunia ini adalah kesempatan untuk beramal dan memperbaiki diri. Nah, di dalam konteks ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat amat penting. Man arada ad-dunya adarra bil akhirah wa man arada al-akhirah adarra bid dunya. Ini adalah peringatan bahwa siapa yang menginginkan dunia dengan cara yang merugikan akhiratnya, maka ia akan kehilangan keduanya. Dan kita perlu bijaksana di dalam memilih jalan hidup. Apakah kita akan mengutamakan kesenangan sesaat ataukah kita akan berinvestasi untuk kebahagiaan yang abadi di alam akhirat kelak? Kita juga perlu mengambil inspirasi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ketika menghadapi kematian beliau berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anni lam akun ahabbud dunya wa tulal baqa fiha. Ini menunjukkan bahwa cintanya kepada dunia tidak sebanding dengan cintanya kepada kehidupan setelah mati. Ini adalah contoh ketulusan hati yang harus kita tiru ayyuhal ikhwah. Betapa pentingnya bagi kita untuk memiliki pandangan seperti ini, di mana cinta kita kepada Allah dan akhirat jauh lebih besar dibandingkan dengan cinta kita kepada dunia yang sifatnya sementara ini. Sementara itu, kita harus ingat juga bahwa dunia tidaklah selalu membawa kebahagiaan. Terkadang apa yang kita anggap sebagai kebahagiaan hanyalah sebuah ilusi belaka. Banyak orang yang terjebak dalam kesibukan dunia, mengejar harta dan status sosial, tetapi pada akhirnya merasa kekosongan hidup dan tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun.
Ketidakpuasan ini seringkali muncul karena kita lupa untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki yang bersumber dari Allah. Marilah kita refleksikan diri dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah sebenarnya yang kita inginkan dari hidup yang fana ini? Apakah kita lebih mengutamakan dunia yang fana ini, ataukah kita lebih mencintai akhirat yang kekal abadi? Jika kita mengutamakan kehidupan dunia, kita mungkin kehilangan kebahagiaan dan keberkahan di akhirat kelak. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Man athara dunyahu ala akhiratihi fala dunya lahu wala akhirata. Siapa yang lebih memilih dunia daripada akhirat, maka ia tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang kuat. Nah, sebagai umat Islam, kita dianjarkan untuk beramal dan juga berbagi kepada sesama kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita gunakan waktu kita dan sumber daya yang kita miliki untuk membantu orang lain dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari investasi kita untuk kehidupan setelah mati. Ayolah ikhwah, kita juga perlu menyadari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa manfaat bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri di dunia dan juga untuk akhirat. Ketika kita berbagi, kita sebenarnya sedang mengumpulkan pahala dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa Allah selalu memantau niat dan tindakan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga niat di dalam setiap amal yang kita lakukan. Niat yang baik akan mengantarkan kita kepada pahala yang besar. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah. Di tengah berbagai kesibukan dan tantangan hidup yang kita hadapi, kita harus senantiasa menjaga hati kita agar tetap fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah atau sebaliknya menjauh daripadanya. Dan kita perlu bijaksana di dalam setiap langkah yang kita ambil. Mungkin saja kita merasa lelah dan juga putus asa dengan segala ujian hidup yang kita dapat. Tetapi ingatlah bahwa setiap ujian adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Diajarkan di dalam Al-Quranul Karim, setiap jiwa akan merasakan mati dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai ujian. Suratul Anbiya ayat 35. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kesulitan yang kita hadapi di dunia ini tidak akan sia-sia. Akhirnya, marilah kita ingat pesan yang terakhir yang disampaikan oleh para salafus saleh yang bijak. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa dunia adalah ujian, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang hakiki. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang selalu ingat akan alam akhirat dan tidak terjebak dalam godaan dunia yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mampu menempatkan dunia pada porsi yang tepat dan senantiasa berorientasi pada akhirat. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.